Seperti yang kita ketahui, mode warfare adalah salah satu mode terpenting dalam Delta Force. Dan pertempuran udara-darat di dalamnya juga merupakan bagian penting dari mode terpenting. Diskusi mengenai konflik antara helikopter tempur dan kendaraan anti-udara tidak pernah berhenti. Jadi, video kali ini tidak akan mengambil sudut pandang pemain 5G. Untuk memperkenalkan tingkat ancaman berbagai kendaraan anti-udara dari sudut pandang 5G. Pertama, muncul kendaraan anti-udara meriam 20 mm yang kita sukai, tanpa menggunakan rudal anti-udara sebagai senjata sekunder. Tingkat ancaman kendaraan anti-udara meriam 20 mm terhadap 5G tidak kalah dengan kendaraan penyerbu dewasa. Rudal anti-udara adalah masalah lain, kita akan bahas nanti. Dalam pertandingan dengan tekanan yang relatif rendah, kendaraan anti-udara meriam 20 mm hanyalah skor bergerak di mata 5G. Kadang-kadang mereka sengaja membiarkannya tidak ditembak, agar tidak ada orang lain yang bisa bermain. Memilih kendaraan anti-udara meriam 30 mm, yang meningkatkan kesulitan pertandingan. Pada titik ini, pasti ada yang berkata, "Hei, kalau begitu, aku akan menggunakan meriam 20 mm dari jauh." Dan rudal anti-udara kita yang memiliki kerusakan tinggi, bukankah itu juga tidak bisa meledak? Kalau begitu, kita harus membahas rudal anti-udara ini. Meskipun kerusakannya tinggi, selama 5G sedikit bisa bermain. Rudal anti-udara tidak akan berpengaruh, bahkan bisa menjadi efek samping sepenuhnya. Misalnya di sini, kendaraan anti-udara menggunakan rudal untuk mengunci kita, cukup bergoyang sedikit, sudah bisa menghindarinya dengan mudah. Untuk tembakan kedua, malas bergoyang, langsung gunakan decoy. Durasi decoy cukup untuk menghancurkan satu kendaraan anti-udara. Dalam sebagian besar situasi, decoy sama sekali tidak perlu digunakan. Hanya menggunakan rudal anti-udara, malah bisa membuat 5G yang naik, tanpa kendaraan anti-udara menabrak. Di sini, rudal jelajah kita meledak, statusnya sangat berbahaya. Biasanya harus lari ke tempat aman untuk memulihkan HP. Tapi kedua kendaraan anti-udara lawan hanya menggunakan rudal anti-udara, jadi tidak perlu takut pada mereka sama sekali. 99,7 cm. Menghancurkan mereka tidak memerlukan biaya apapun, bahkan saya memulihkan sedikit HP, baik dari jarak jauh, menengah, atau dekat. Rudal anti-udara memiliki ancaman yang sangat terbatas terhadap 5G. Waktu penguncian tidak cukup untuk menembak lebih banyak dengan meriam utama. Ketahanan kendaraan anti-udara sangat rendah. Begitu 5G terbang di atas kepala, jika kendaraan anti-udara belum menentukan sudut tembak, maka sudah tamat. Satu-satunya kendaraan anti-udara yang benar-benar memberikan ancaman besar bagi 5G adalah kendaraan anti-udara meriam 3 tabung. Menghadapi kendaraan anti-udara semacam ini, 5G akan menjadi lebih berhati-hati. Di sini, saya sedikit tidak hati-hati dan kehilangan setengah HP, jadi harus berbelok ke kanan. Ketahanan kendaraan anti-udara sangat rendah. Begitu 5G terbang di atas kepala, jika kendaraan anti-udara belum menentukan sudut tembak, maka sudah tamat. Mari kita cari perlindungan dulu untuk memancingnya. Tembakan kendaraan anti-udara cukup akurat. Sayangnya, pilihan posisi tidak bagus, kita gunakan keranjang besar sebagai perlindungan untuk mendekatinya. Begitu terbang di atas kepala, kemenangan sudah berakhir. Bahkan kendaraan anti-udara, meriam 3 tabung terkuat pun, sulit menghancurkan 5G sendirian. Terutama 5G yang dipasangi karet di depan, pilihan terbaik untuk menang adalah memanggil rekan satu tim. Jika ada lingkaran kabut di sekitar satu kendaraan anti-udara, meriam 3 tabung, maka 5G biasanya akan lari sejauh mungkin, dan tidak akan punya niat buruk. Oh ya, ada satu jenis kendaraan anti-udara lagi. Saat ini, kendaraan terbang meriam 3 tabung memiliki masalah model kasar saat terbang ke udara. Di stasiun 7, dalam mode berdiri, sebagian kendaraan anti-udara akan terjebak dalam model yang tidak dimuat dengan benar ini. Bagi 5G, ini seperti tidak terlihat secara sepihak, sangat mengerikan. Semoga pihak resmi segera memperbaikinya. Terima kasih sudah menonton.